Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSDA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih belum penuh nggak apa-apa, kan juga penuh. Baik, kita akan siang ini kita akan merayakan ya, bahwa Tuhan kita baik. Amin. Ya. Berapa orang di antara kita yang pagi ini bangun ngerasa bahwa hidup ini susah? Nggak ada, puji Tuhan. Berapa orang yang bangun pagi ini ngerasa bahwa hidup saya sih gampang terus? Ada? Enggak juga. Hidup memang macam-macam. Ada yang katanya begini, katanya idealnya tuh begini. Yang paling indah adalah kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, udah ya. Itu hidup paling ideal. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi hidup nggak seperti itu. Ya. Ada kalanya kita hadapi macam-macam. Ya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sekolah nggak naik-naik. Ya. Bukan karena bodoh, bukan. Memang dia bakatnya nggak naik aja, ada kayak gitu. Ya. Saya dulu punya teman ada tiap hari ketabrak beca. Tiap hari ketabrak beca. Saya nggak ngerti kenapa tiap hari ketabrak beca. Ya. Tapi ya setelah besar ya dia hidup, punya anak normal gitu, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau letakkan semua beban permasalahan kita di bawah kaki salib Yesus. Pandang kepada Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku adalah bagian dari rencana-Mu yang besar. Mari kita angkat
pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup
kebahagiaan bagi kami, sesuatu yang tidak ternilai harganya Tuhan. Ketika kami bisa mengangkat suara kami boleh ada di dalam rumah untuk menikmati baik-baik. Biar setiap kami Tuhan boleh mendapatkan jamahan-Mu satu persatu Tuhan, tidak ada yang terlewat. Kami boleh merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, mengurapi pribadi demi pribadi Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan Engkau memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kami, sehingga kami boleh dengan tulus memuji menyembah Engkau Tuhan dengan sukacita dan menenangkan kami Tuhan untuk kami terus melayani Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jangan duduk. Sebentar aja. Tarik maskernya ke bawah dikit. Ya. Lihat sebelah kiri, kasih senyum. Lihat sebelah kanan, kasih senyum. Lihat yang jauh, bilang Tuhan baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, dalam semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua perbuatanmu.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seberapapun masalah yang ada, Dia selalu sediakan jalan keluar. Dia selalu sediakan kekuatan. Dia akan recharge kita setiap saat. Tuhan kita ajaib. Sungguh besar setiamu. Engkau nyatakan
percaya bahwa janji-Mu tidak pernah gagal, Tuhan. Pengharapan yang sudah berikan bagi kami, anak-anak-Mu juga tidak pernah gagal, dan kami sangat mengimani Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu, dan kami terus Tuhan mendapat sukacita yang Kau sediakan bagi setiap kami. Pada saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya firman terus Tuhan memberi motivasi, memberi satu situasi yang baru Tuhan, supaya kami melakukan sesuai dengan firman. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat duduk ya. Ya, tadi pagi saya bicara tentang berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, kemudian memiliki iman yang teguh, dan kemudian berlimpah dengan syukur. Ya, nanti saya lanjutkan supaya apa yang saya sampaikan hari ini menjadi kekuatan bagi saudara di dalam menghadapi COVID-19 ini. Karena COVID ini semakin hari bukan semakin reda, tetapi jumlahnya semakin bertambah. Ya. Saya mencatat di sini yang terkonfirmasi sampai hari ini 214.746, ya. Yang dirawat 53.000, yang meninggal 8.600, yang sembuh 152.000. Ya. Jadi kita melihat tambah hari bukan tambah berkurang, tapi bertambah-tambah. Ya. Karena orang sudah tidak banyak yang tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan. Ya. Banyak yang melanggar dan menganggap remeh seperti tidak menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya. Malah kalau dilihat seperti sengaja aja gitu ya. Mari kita orang beriman, kita ikuti, karena pemerintah juga dari Tuhan. Kita mau belajar taat kepada pemerintah, apa yang disarankan kita ikuti supaya kita menjadi teladan dan menjadi contoh, ya. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak baik. Saya mengajak saudara membuka di dalam Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7. Saya senang kita bisa baca bersama-sama dengan suara keras. Kolose 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Nah, Rasul Paulus mendorong kita, dikatakan hendaklah, sebaiknya, dihimbau gitu ya, supaya kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus, hendak hidup kita di dalam Yesus gitu. Jangan keluar dari zonanya Yesus, dari hadirat Tuhan, dari pemeliharaan perlindungan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan gitu ya, dengan mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus mendorong kepada kita, dikatakan kamu sudah menerima Kristus, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap itu terus, ya, terus menerus. Jangan berubah, jangan berpaling, tetap mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan kemana-mana, jangan kepada dunia ini yang seringkali menggoda kita. Jangan terarah kepada hal-hal yang sifatnya fana, tapi kita mau memperhatikan kepada hal-hal yang kekekalan. Ya. Nah, saudara, dikatakan kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus, hidup kita sebagai orang percaya semua untuk Yesus, semua untuk Dia. Ya, tadi dikatakan berapa kali? Berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, di atas Dia, tetap di dalam Dia.
Dan Tuhan senang sekali kalau kita tuh hidup kita semua diberikan kepada Dia, kepada Yesus. Hidup kita 100% hanya kepada Yesus. Makanya ada kata-kata supaya kita ini berkurang-kurang, Tuhan itu bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan tuh semakin kaya di dalam kehidupan kita. Apa yang kaya? Nilai-nilai. Nilai-nilai yang Kristus ajarkan, kebenaran-kebenaran itu semakin kaya di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita kuat, membuat kita menjadi berakar, ya. Dan berakar itu dalam konteks Tuhan ingin kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng, mudah lari, mudah mundur dari Tuhan, mudah kecewa dan lain sebagainya. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Bukan dewasa secara lahiriah saja, tapi dewasa secara rohani. Artinya dewasa, kita sudah bisa mencerna apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Paulus menunjukkan kepada kita, dia menasihati jemaat di Kolose, dan ini juga yang disampaikan kepada kita, bahwa kita bukan hanya sekedar berakar, tetapi kita harus bertumbuh dan berbuah, ya, di dalam Kristus. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah, akar itu menentukan, saudara, ya. Pohon itu tidak akan bisa berbuah dan bertumbuh kalau akarnya itu tidak menyerap yang nutrisi-nutrisi atau zat-zat yang ada di dalam tanah, ya, mineral-mineral. Nah, kenapa ada pohon umurnya ratusan tahun? Sampai ratusan tahun, sampai pohon itu umurnya tua, karena dia masih terus, ya, menyerap zat-zat yang ada di dalam tanah. Jadi tetap kuat. Ada pohon yang umurnya pendek, saudara, karena mungkin di dalam tanah itu kurang zat-zat, dan dia tidak bisa, akarnya tidak hidup sehat di dalam tanah, ya. Artinya mengakar itu artinya kita tertanam, ya, tertancap. Semakin kita banyak dapat nutrisi, hidup kita semakin sehat, ya. Kesehatan yang membuat kita tetap kuat, ya. Nah, seperti COVID ini, banyak orang yang laku apa? Obat, vitamin, multivitamin, obat-obat semua, suplemen lagi laku, saudara. Kenapa? Orang ingin kuat supaya tidak tertular COVID-19. Demikian juga gitu, saudara. Di dalam kekristenan kita semakin dewasa ketika kita mengakar, gitu ya. Ketika kita tertanam di dalam tanah, kita menerima nutrisi di dalam, kita menjadi pohon yang kuat. Jadi manusia yang di dalam Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan diumpamakan seperti akar, ya. Ketika selama akar itu mendapat nilai-nilai yang ada di dalam tanah, maka akar itu kuat. Demikian orang percaya. Ketika kita dapat sesuatu yang ada di dalam tanah, kita menjadi orang yang kuat dan kita semakin dewasa. Kedewasaan kita seimbang dengan bertumbuhnya kerohanian kita, ya. Jadi orang yang umurnya ya 1-5 tahun itu TK, gitu ya. 6-12 itu SD. Kemudian 13-15 SMP. 16-18 SMA, gitu. Dan seterusnya kuliah. Nah, umur sama tingkatan pelajarannya harus seimbang, gitu. Nah, banyak umurnya udah 18 tapi masih dapat pelajarannya yang TK, ya. Ini yang nggak normal. Nah, kalau menjadi orang Kristen yang normal, harusnya seimbang nutrisi, makanan yang dimakan itu harus seimbang. Ketika makanan-makanan yang tidak sehat, maka tubuh kita nggak sehat dan kita cepat mati, saudara, ya. Begitu juga pohon kalau dia nutrisinya nggak bagus di dalam tanah, pohon menjadi cepat mati dan tidak kuat. Ketika ada badai, dia mudah tumbang, ya. Nah, berakar di dalam dia berarti berakar itu juga di dalam firman. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman, artinya kita dipenuhi dengan firman setiap hari. Kalau saudara tidak pernah baca firman setiap hari, maka saudara mengalami kekeringan, saudara mengalami kehausan, saudara tidak pernah kuat, saudara menjadi orang-orang yang rapuh. Tapi ketika saudara dipenuhi dengan firman, baca firman setiap hari, ya. Seperti ada lagu anak sekolah minggu, apa ya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini lagu benar saudara, ya bukan hanya sekedar nyanyian. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Ini yang membuat kita terus terima nilai-nilai atau nutrisi rohani, saudara. Kita menerima suplemen rohani yang membuat tubuh kita tetap kuat dan sehat, kerohanian kita menjadi kuat dan sehat. Ya. Nah, kata berakar di dalam Dia artinya kita menjadi akar, kita menjadi satu dengan Yesus. Ketika akar masuk ke dalam tanah, berarti akar itu menjadi satu dengan tanah. Akar itu menjadi kuat. Dia dijepit dengan tanah sehingga ketika ada badai, dia tidak mudah tumbang. Ya. Saudara lihat pohon kelapa yang ada di pinggir pantai, ya. Itu kan tiap hari menghadapi angin badai, karena di sekelilingnya tidak ada gedung-gedung dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali, ya, kena badai. Tapi dia tetap kokoh. Kenapa? Karena mengakar. Ya. Akarnya itu masuk, tertancap ke dalam tanah. Akarnya itu tertanam. Nah, kalau saudara tertanam di dalam Tuhan, maka saudara akan berbuah, bertunas. Saya ingat satu ayat, mungkin tadi saya nggak kasih catatannya. Coba buka di dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14 atau 14-15, karena di Alkitab elektronik ini suka beda satu ayat. Kata-katanya bukan, berarti 14. Nah, ini ya. Mari yuk kita baca sama-sama lagi. Saya senang kalau saudara membuka suara untuk membacakan. 1, 2, 3. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Selanjutnya, satu ayat lagi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, saudara, siapa tertanam di pelataran Allah, dia akan berbuah dan bertunas. Dikatakan di masa tua pun mereka masih tetap berbuah. Di masa tua, kenapa di masa tua masih berbuah? Karena nutrisi itu masih dapat. Kebenaran orang percaya selama, walaupun dia umurnya udah tua, dia menjadi orang yang kuat, tidak mudah rapuh, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada dunia ini, tapi dia bergantungnya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Karena dibilang di dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudara, kata berakar itu di dalam dia artinya kita mengandalkan, tertancap di dalam tanah, tertanam di dalam tanah. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah rapuh, tidak mudah jatuh, tidak mudah lemah, tidak mudah berpaling kepada hal-hal yang lain. Ya. Nah, manusia yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan diumpamakan seperti akar. Digambarkan, dianalogikan seperti akar. Bahkan dia menjadi satu, ya, menjadi satu di dalam hati dan pikirannya hanya kepada itu saja, tidak ada yang lain. Nah, Yesus itu menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Ajarannya apa, semua kita teladani, kita terima bulat-bulat, karena kita tahu Tuhan satu-satunya kebenaran kita. Amin. Nah, fungsi akar rohani di dalam kehidupan kita adalah berfungsi sebagai fondasi, menjadi satu kekuatan. Akar yang kuat itu diumpamakan sebagai fondasi. Saudara tahu kalau orang buat fondasi itu pasti ditanam dalam-dalam. Berapa bangunan yang mau dibangun, itu fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, itu seperti yang Tuhan katakan, seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu roboh. Tapi orang yang bijaksana mendirikannya tidak di atas pasir, tetapi di atas tanah yang padat atau di atas batu-batu. Sehingga ketika badai datang, dia tidak mudah roboh, tapi dia memiliki satu kekuatan. Ya. Akar juga itu seperti mulut, saudara. Ya. Akar itu seperti mulut. Apa yang kita makan menentukan sehat tidaknya tubuh kita. Ya. Ketika yang kita makan makanan sembarangan, ya,
itu membuat tubuh kita nggak jadi sehat. Jadi kita harus bisa melihat ya, makanan yang sehat atau makanan yang nggak sehat. Makanya saudara, ada buah-buahan yang nggak bisa tumbuh di tanah tertentu. Ya. Kalau saudara lihat buah apel, anggur, itu yang di luar negeri sana kualitasnya lebih bagus daripada anggur apel yang ada di Indonesia. Karena tanahnya beda, nutrisinya beda, ketinggian tanahnya berbeda. Jadi nggak semua tanah itu mengeluarkan nutrisi yang baik. Ketika tanaman itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik, maka pohon itu tidak sehat. Ya. Jadi kehidupan orang percaya itu seperti mulut, ya, seperti apa yang kita makan. Ketika kita makan makanan sembarangan, maka tubuh kita ini mudah sakit, ya, dan pada akhirnya mati. Begitu juga pohon. Ketika pohon itu tidak dapat air yang cukup, nutrisi yang cukup, maka pohon itu akan mati. Nah, Tuhan mau kita mengakar, tertancap, tertanam, dan kita menjadi kuat. Inilah yang Tuhan mau supaya kita menjadi fondasi, ya. Lalu bagaimana supaya kita berakar di dalam Kristus? Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan begini, saudara. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya engkau ada tinggal di dalam firman, ya. Engkaulah murid-Ku dan engkau mengetahui kebenaran, dan kebenaran membebaskan kita. Arti kata membebaskan, kita dibebaskan dari serangan-serangan, saudara. Artinya gini, kita dapat melawan. Kata membebaskan, kita dapat melawan serangan-serangan yang ada di hadapan kita, karena kita memiliki kekuatan, yaitu firman yang tetap ada di dalam kita, ya. Kita tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan, menghimbau kepada kita, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, ya. Dari ayat ini jelaslah tetap di dalam Kristus mempunyai pengertian tetap di dalam firman, karena Kristus adalah firman yang hidup. Dia roti yang hidup, yang mengenyangkan, yang memberi kepuasan secara batin kita, ya. Yang dimaksud dengan hidup tetap juga di sini adalah kita mempraktekkan berulang-ulang firman itu. Jangan pernah bosan dan jangan pernah merasa kita sudah tahu, ya. Tetapi bukan hanya tahu secara teori, tapi kita mempraktekkan seperti yang dikatakan Yakobus tentang orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang kuat, orang yang mengakar dan melakukan firman itu berulang-ulang. Itu orang yang kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan. Kita lihat lagi di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Inilah perbedaan orang yang melakukan firman dan yang tidak melakukan firman. Orang yang melakukan firman adalah orang yang kuat menghadapi badai. Dikatakan begini, saudara. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia ini orang yang kuat, karena dia menjadi pelaku firman. Orang yang tidak melakukan firman dikatakan orang yang lupa mukanya, padahal dia sedang mengamat-amati sebelumnya, mengamati, kemudian setelah dia amati, dia pergi, dia lupa. Nah, saudara, kira-kira gambaran saudara orang apa tuh yang orang lupa wajahnya seperti apa? Ya.
Kira-kira apa saudara? Orang yang lupa wajahnya, orang yang pikun ya, atau orang yang mungkin ya lupa diri lah, dia nggak tahu wajahnya seperti apa. Nah inilah yang Yakobus gambarkan. Orang yang tidak melakukan firman artinya orang yang lupa akan wajahnya. Dia nggak ingat wajahnya seperti apa. Baru saja dia mengamati, tapi dia lupa. Nah, tetapi dikatakan orang yang berakar adalah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Ya, hukum yang memerdekakan orang. Kata memerdekakan artinya kita bisa dilepaskan dari belenggu. Ya. Apa yang selama ini membelenggu hidup saudara? Saudara karena saudara orang yang kuat, saudara bisa lepaskan belenggu itu. Karena firman yang mengakar di dalam kehidupan kita. Praktekkan berulang-ulang. Ya. Kalau saudara mempraktekkan berulang-ulang, sama aja saudara nih, kalau saudara terbelenggu dengan benang, ratusan benang atau ratusan tambang, saudara tiap hari memutuskan satu. Dan saudara dimerdekakan. Dikatakan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita melakukan firman kita, artinya kita dibahagiakan oleh apa yang kita lakukan, ya, sesuai dengan firman. Nah, saudara, perjalanan rohani kita bukanlah bersifat seperti jalan di tempat. Orang seperti treadmill, saudara pernah lihat orang kalau di tempat gym ada sepeda, ya, sepeda yang dibose, mungkin kecepatannya bisa 30-40, tapi dia nggak kemana-mana, dia di situ terus. Ya. Dia capek, keluar keringat, dan tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak sampai kepada tujuan karena dia terus membose di jalan di tempat. Ya. Nah, yang Tuhan inginkan kita berjalan di tangga spiral, gitu. Tahu tangga spiral ya, yang berputar, ya, tangga spiral. Melangkah tanpa sadar, step demi step, tahu-tahu kita udah ada di atas. Nah ini yang dibilang kita mengalami satu pertumbuhan, ya. Kita mengakar tapi kita bertumbuh dan kita semakin kuat. Kita melangkah tetapi kita terus naik, kita tidak turun. Jadi perjalanan kerohanian kita menuju kedewasaan, kita harus berjalan di tangga spiral, bukan di yang tadi saya katakan, berjalan di tempat treadmill. Saudara berlari tapi saudara tetap tidak naik-naik, tetap ada di tempat yang sama. Nah, yang kedua adalah dibangun di atas dia, ya. Dia dibangun di atas dia. Bentar, saudara, catatan saya ini agak hilang nih. Ya, dibangun di atas Kristus gini, saudara. Setelah kita berakar di dalam Kristus, akar itu menjadi fondasi, menjadi satu dasar, ya, dasar yang kuat. Yaitu tadi dasarnya bukan pasir, tetapi dasarnya batu. Selanjutnya ketika kita tahu dasar itu kuat, barulah kita bangun. Ya. Kenapa banyak di daerah Jawa rumah itu pada rubuh ketika ada gempa bumi? Karena dasarnya nggak kuat. Orang buat rumah tuh fondasinya asal-asalan. Mungkin rumahnya tingginya 3 meter, 4 meter, fondasinya nggak dalam. Ketika ada goncangan, rumah itu rubuh. Ya. Nah, secara rohani Kristus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah dasar yang kita harus bangun di atasnya. Kita bangun bata demi bata dan menjadi bangunan yang kokoh. Ya. Nah, demikian di setiap aspek kehidupan kita. Bangunan itu seperti kita membangun kehidupan kerohanian kita di dalam Kristus. Ya. Nah, ada satu ayat yang mengatakan apapun yang kamu lakukan, artinya segala aktivitas yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Kristus. Ya. Saudara lakukan segala aktivitas di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam apapun yang saudara kerjakan, lakukan itu seperti untuk Kristus. Ketika saudara membangun segala sesuatu, apa yang saudara kerjakan di dalam Kristus, maka saudara akan menjadi orang yang kuat. Di dalam masa pandemi ini, saya tadi katakan pagi, banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Ya. Ada yang masih tetap eksis, ada juga yang tutup. Banyak orang di PHK. Ya. Angka perceraian bertambah. Di pengadilan orang antri untuk bercerai. Karena tidak tahan menghadapi kehidupan ini. Ya.
karena dia tidak melibatkan diri. Saya berharap orang-orang percaya tidak ada yang bercerai, tidak ada yang bangkrut, tapi terus karena mengandalkan Tuhan, ya, hidup dewasa. Jadi dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita, setiap segi kehidupan kita, setiap aktivitas kita itu berpusat kepada Kristus, ya, bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada dunia ini yang seringkali menawarkan sesuatu yang menggiurkan tetapi kita terjerumus, ya. Seperti ada ayat mengatakan orang yang menganggap jalan ini lurus, kelihatannya bagus, baik, menguntungkan dan lain sebagainya, menjanjikan, tapi ujung-ujungnya saudara ditipu, ya. Banyak orang, ya, banyak karena penipuan, kejahatan di mana-mana, ya. Kalau saudara nggak cermat, saudara nggak dewasa, saudara akan masuk ke dalam jebakan-jebakan dunia ini, ya. Saudara akan masuk ke perangkap-perangkap. Itu sebabnya firman Tuhan suruh kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Nah, jadi dibangun di dalam Kristus artinya kita membangun kehidupan kita step demi step, tetapi jangan dengan kekuatan sendiri, tetapi melibatkan Kristus, ya. Nah, kehidupan yang berpusat kepada Kristus atau kerajaan Allah, kita menjadi orang-orang yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak mudah digoncangkan, kita tidak mudah diombang-ambingkan, karena kita mengakar, karena kita mendirikan, membangun di atas dasar yang teguh, ya. Yesus menjadi kekuatan kita. Saya ajak lagi saudara baca di dalam Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Ini kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, tidak keluar dan tidak berpaling. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh yang tidak terguncangkan. Supaya kita tinggal di dalam Yesus, artinya tinggal di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu tidak terguncangkan. Dikatakan langit boleh berguncang, bumi ini berguncang, tetapi firman Tuhan tidak terguncangkan. Lukas 21 ayat 33 mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dalam terjemahan lamanya, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap, ya. Jadi langit bumi ini bergoncang ketika saudara bersandar kepada Tuhan. Saudara ada di dalam Tuhan. Tuhan yang menggoncangkan. Kalau saudara mengoyakkan air, saudara tinggal di dalam air, saudara ikut terkoyak. Tetapi kalau saudara tinggal di dalam orang yang mengoyakkannya, saudara tidak akan terkoyak. Nah, inilah yang dimaksud firman, supaya kita tinggal di dalam Yesus yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan artinya tidak pernah tergoncang. Ada ayat 1 mengatakan gini, lebih baik langit dan bumi ini lenyap, langit dan bumi ini runtuh, daripada satu titik perkataan Tuhan itu gagal. Satu titik atau satu kali, bukan kalimat ya, kalimat mungkin lebih panjang. Satu huruf aja Tuhan tidak laksanakan, itu kata Tuhan lebih baik langit dan bumi lenyap. Artinya memang firman ini adalah kekal, ya. Firman ini adalah sesuatu yang mengokohkan. Ketika saudara tiap hari baca firman, saudara dipenuhi dengan firman, maka saudara menjadi orang-orang yang berakar, orang-orang yang kuat, dan saudara akan mengeluarkan buah dan saudara menjadi berkat. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya kalau kita bersandar kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan, artinya Tuhan adalah Tuhan yang kokoh, maka kita juga menjadi kokoh.
Ya, dikatakan marilah kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang kuat dan kita hidup di dalam di dalam keteguhan iman kita juga tidak tergoncangkan. Yang ketiga adalah bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Jika kita terus mengikuti tangga yang spiral tadi yang saya katakan, perjalanan rohani kita yang tepat, maka akar rohani kita semakin dalam, rohani kita juga terbangun semakin tinggi dan berbuah, serta pertumbuhan iman kita menjadi iman yang teguh. Ya. Mengapa demikian, saudara? Perjalanan yang mengalami proses, ya, proses suka dan duka atau yang mengakar, ya, perjalanan yang artinya ini mendalam, saudara, yang berakar itu mendalam di dalam firman dan dibangun di atas firman akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang diajarkan oleh Tuhan. Efesus 6 ayat 16 mengatakan gini, saudara. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tahukah saudara bahwa setiap hari orang percaya atau orang Kristen mati rohaninya oleh panah api si jahat? Setiap hari, ya, banyak orang Kristen mati karena api dari si jahat. Karena apa? Imannya tidak bertumbuh, imannya tidak mengakar, imannya tidak kuat, imannya tidak teguh. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan supaya engkau memiliki iman yang teguh. Ya. Kenapa iman kita perlu teguh? Itu iman artinya untuk menahan api dari si jahat. Efesus 6 ayat 6 dikatakan, pergunakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya iman itu, perisai itu taruhnya di depan, saudara. Ketika kejahatan menyerang kita, iblis menyerang kita, kita menjadi orang-orang yang kuat. Kalau kita tidak menggunakan perisai iman, kita tidak punya iman, maka kita mengalami kematian rohani. Kita tinggalkan Tuhan, kita tidak bisa hidup lagi di dalam. Mungkin saudara ya setiap minggu ke gereja, tapi saudara sedang mengalami kematian rohani. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Ke gereja itu seperti biasa-biasa saja. Banyak orang melayani tetapi imannya tidak bertumbuh. Hubungan ya sama Tuhan tidak baik, ya. Nah, saudara, karena apa tidak orang mati kerohaniannya? Karena tidak menggunakan perisai iman. Pada akhir zaman banyak orang gugur iman, ya. Dan ini sudah dinubuatkan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Artinya apa? Banyak orang yang imannya gugur. Yang dipilih hanya sedikit, yang dipanggil banyak. Kenapa yang dipilih sedikit? Yang dipanggil banyak yang gugur, ya. Nah, di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau ada pertanyaan gini, ini ada satu keraguan bahwa nanti iman di bumi itu, iman orang-orang percaya banyak yang berguguran dan meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Keselamatan yang sudah diberikan itu menjadi sia-sia dan orang yang tidak beriman binasa di dalam kekekalan. Jadi saudara, perhatikan bahwa kita akan bertambah dewasa kalau kita ini memiliki iman yang teguh yang diajarkan kepada kita tadi kata firman Tuhan, ya. Jadi iman itu bisa tumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan. Kita menjadi orang-orang yang berakar dan orang memiliki bangunan yang kuat, ya. Inilah iman yang mendewasakan hidup kerohanian kita, ya.
Dan inilah sebabnya kita harus semakin tekun, dikatakan untuk meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan kita. Iman yang mengakar, iman yang dibangun di atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus atau firman, maka itu semua akan membebaskan kita, memerdekakan kita. Kata memerdekakan artinya kita tidak dibelenggu lagi oleh keadaan dunia ini, oleh situasi, bahkan COVID yang sedang kita alami. Ini tidak menjadi belenggu buat kita, tidak menjadi sesuatu yang menghantui. Sementara orang sedang berperang, bergumul di luar sana dengan COVID. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan adalah penjaga kita siang dan malam. Dia tidak pernah lelap, kata firman Tuhan. Dia akan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin, saudara? Percayalah, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Marilah kita tetap setia, ya, di dalam proses berakar, dibangun di atas Dia, bertumbuh semakin teguh dan berlimpah dengan syukur. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya satu hal, dua hal, tapi dalam segala hal. Dalam menghadapi COVID ini mungkin ada saudara yang di PHK, saya nggak tahu, atau ada saudara yang sudah tidak bekerja. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita sekalian. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita langsung saja tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa kami yang di surga, firman-Mu telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan setiap kami, untuk kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berakar, dan menjadi orang yang mendirikan bangunan di atas dasar yang teguh. Dan kami boleh melimpah dengan syukur, iman kami diperteguh, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, tidak mudah mundur, tidak mudah jatuh, tidak mudah berpaling kepada hal-hal yang lain. Biarlah firman-Mu terus Tuhan melekat, firman-Mu menjadi gaya hidup kami sehari-hari Tuhan. Hidup kami di dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada di dalam kami Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan keluar dari kasih-Mu. Kami tidak ingin keluar berpaling kepada hal-hal yang lain, tetapi kami mau terus tetap di dalam Engkau. Kami tetap Tuhan ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Di dalam masa yang tidak menentu ini, kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat-Mu atas kami, supaya kami tidak salah melangkah, tetapi kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melangkah dengan mengikuti teladan Tuhan, dan kami percaya karena Engkau Tuhan adalah kebenaran, Engkau adalah kekuatan yang memerdekakan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal.
Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSDA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSDA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.